Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Adisti dari kelas 12 IPA 1 absen 19 akan mempresentasikan tentang permainan bulu tangkis. Video ini dibuat pada Sabtu tanggal 16 Oktober 2021. 1. Pengertian bulu tangkis. Bulu tangkis atau badminton dalam bahasa Inggris adalah sebuah olahraga raket yang dalam permainannya dilakukan oleh dua orang, yaitu 1 lawan 1, dalam permainan tunggal, ataupun permainan ganda memakai dua pasangan yang berlawanan. Bulu tangkis atau badminton bertujuan untuk memukul bola permainan yang disebut cock atau shuttlecock melewati jaring agar jatuh di daerah lawan yang sudah ditentukan dan berusaha mencegah lawan melakukan hal yang sama. 2. Sejarah permainan bulu tangkis. Olahraga kompetitif bulu tangkis diciptakan oleh petugas tentara Britania di Pun, India pada abad ke-19 saat mereka menambahkan jaring dan memainkannya secara bersaing. Oleh karena itu, di kota Pun dikenal sebelumnya sebagai Pune. Permainan ini juga dikenal sebagai Pune pada masa itu. Para tentara itu membawa permainan ini kembali ke Inggris pada tahun 1850-an pada sebuah pamflet oleh Isaac Spratt, seorang penyalur mainan Inggris. Seorang penyalur mainan Inggris ini melukiskan permainan bulu tangkis dimainkan di gedung badminton atau Badminton House, Estate Duke of Beaufort's, Gloucestershire, Inggris. Rancangan peraturan pertama kali ditulis oleh klub badminton Bath 1877. Asosiasi bulu tangkis Inggris dibentuk pada tahun 1893 dan kejuaraan internasional pertama kali pada tahun 1899 dengan kejuaraan All England. Bulu tangkis menjadi olahraga populer di dunia, terutama di wilayah Asia Timur dan Tenggara, yang kini mendominasi permainan ini, dan negara-negara di Skandinavia. 3. Lapangan dan ukuran net bulu tangkis. Lapangan bulu tangkis mempunyai panjang 13,40 meter dan lebar sekitar 6,1 meter untuk pertandingan ganda, ukuran 5,18 untuk permain tunggal. Wilayah dibagi dua, masing-masing mempunyai panjang 6,7 meter dari pemasangan net. Tinggi tiang mencapai 1,55 meter, panjang sekitar 6,10 meter dan lebar sekitar 0,67 meter. 4. Peraturan permainan bulu tangkis. Peraturan yang berlaku yaitu harus sesuai dengan peraturan IBF. Para pemain pada permainan bulu tangkis dibedakan menjadi beberapa partai. Partai itu diantaranya adalah partai tunggal untuk putra maupun putri. Tetapi dalam partai ganda ada ganda campuran. Pertandingan dipimpin oleh seorang wasit dan dibantu oleh 4 hakim garis. Sebelum permainan dimulai, akan diadakan undian untuk melakukan servis terlebih dahulu bagi tim yang menang dalam undiannya. Perhitungan atau scoring dilakukan dengan 2 kali kemenangan. Semua partai permainan menggunakan sistem pemenang 2 dan 3 set masing-masing didapat dengan sistem penilaian rally point. Bila pihak servis melakukan kesalahan, maka penerima server dinyatakan pindah bola dan mendapatkan nilai 1 poin. Namun bila penerima server melakukan kesalahan, maka pemain server mendapat nilai 1 poin. 5. Teknik dasar permainan bulu tangkis. A. Cara memegang raket yang terdiri atas 3, yaitu 1. Pegangan dasar atau forehand. Pegangan ini dilakukan dengan cara mendirikan raket dengan sisi tegak dengan lantai nyaris sama dengan posisi tangan yang sedang bersalaman. 2. Backhand. Ini dilakukan dengan cara memutar seperempat ke kanan dari pegangan forehand. 3. Pegangan pukul kasur. Raket diletakkan mendatar di atas lantai, kemudian ambil dan pegang raket di bagian pegangan, sehingga bagian tangan antara ibu jari dan telunjuk menempel di bagian permukaan yang lebar. B. Posisi badan atau sikap berdiri stance. 1. Badan bertumpu pada kedua kaki. 2. Kedua kaki dibuka selebar bahu dan agak ditekuk. Bisa juga salah satu kaki di depan dan yang lainnya sedikit ke belakang.
3. Tangan agak diangkat dan ditekuk sehingga raket sejajar dengan dada atau kepala. 3. Kerja kaki atau footwork. Kerja kaki atau footwork punya peran penting dalam permainan. Kaki tidak hanya memposisikan badan, tetapi juga jadi tumpuan sekaligus pusat keseimbangan tubuh. D. Service. Service adalah pukulan pertama dalam mengawali permainan badminton dan juga dilakukan setelah bola mati. Kok harus dipukul mengarah pada daerah lawan dan melewati net. Teknik service terdiri atas 3 macam, yaitu 1. Forehand pendek. Pemain memukul kok dengan tidak begitu kuat, akibatnya kok meluncur dan jatuh di sekitar net atau di daerah depan tim lawan. 2. Forehand tinggi. Teknik ini dilakukan untuk membuat kok melambung tinggi dan menjatuhkannya cukup jauh dari area net. 3. Backhand. Teknik ini dilakukan dengan tenaga sedang. Tujuannya agar kok bisa jatuh di dekat garis serang lawan dan mendarat setelah sedikit melewati net. Hal ini juga bertujuan agar lawan kesulitan mengembalikan serangan. E. Cara memukul. 1. Lob. Pukulan ini dilakukan agar kok bisa terbang setinggi-tingginya dan mengarah jauh ke bagian belakang garis lawan. Ke belakang garis lapangan lawan. Pukulan ini bisa dilakukan dengan 2 cara. 1. Underhand lob. Pukulan yang dilakukan dari bawah dengan cara memukul kok yang berada di bawah badan dan melambungkan tinggi ke bagian belakang. 2. Overhead lob. Pukulan ini dilakukan dengan cara dari atas kepala untuk menerbangkan kok melambung ke bagian belakang. 2. Drop shot. Pukulan drop shot bertujuan untuk mematikan pergerakan lawan. Pukulan ini dilakukan secara lurus dan menggunakan tenaga kecil atau pelan. Tujuannya agar kok bisa jatuh di sekitar net. 3. Drive. Jenis pukulan ini adalah pukulan mendatar. Arah pukulannya bisa lurus atau menyelang untuk menyasar sisi samping tim lawan. Teknik ini biasanya dilakukan untuk menyilang maupun mengembalikan serangan dengan cepat. 4. Netting. Ini adalah jenis pukulan yang bertujuan agar kok jatuh tepat di net setelah berhasil melewatinya. Pukulan netting ini cukup sulit dilakukan karena butuh akurasi tinggi. Jika berhasil, tim lawan akan kesulitan mengembalikan serangan. 5. Smash. Smash adalah pukulan yang bertujuan untuk menyerang sekaligus mematikan gerakan lawan. Pukulannya sendiri sangat keras dan memengki ke bawah. Untuk melakukan smash, pemain harus memukul kok dengan sekuat tenaga. Demikian presentasi PPT permainan bulu tangkis dari saya. Maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.